Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Widi harapkan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita ketemu lagi pada pelajaran seni budaya. Hari ini kita bertemu pada pertemuan keempat, ya. Dimana minggu kemarin kalian sudah praktek ke satu, ya. Tadi praktek satu yaitu kemarin kalian membuat variasi garis, ya. Itu salah satu dari unsur-unsur seni rupa atau unsur gambar. Nah, sekarang Pak Widi akan melanjutkan materi kita pada pertemuan keempat ini. Nanti kita akan belajar membahas yang namanya, yang pertama yaitu alat dan bahan dalam melukis atau menggambar, ya. Yang kedua, kita akan belajar mengenal teknik-teknik dalam menggambar. Ketiga, kita akan mengenal juga media dalam menggambar juga, ya. Dan keempat, kita akan mengenal komposisi. Bagaimana sih menggambar itu supaya komposisinya pas, enak dilihat, itu nanti kita bahas juga. Dan insya Allah minggu depan kita akan ada tugas praktek yang kedua, ya, yaitu tugas prakteknya menggambar atau melukis flora dan fauna. Jadi disimak video pembelajaran pertemuan hari ini sampai tuntas supaya kalian paham tentang tugasnya hari ini dan untuk pertemuan yang akan datang. Bagaimana, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Kalau sudah siap, kita langsung ke materi saja. Silakan disimak, ya. Nah, alat dan bahan dalam menggambar itu apa saja sih, ya? Alat dan bahan itu kita bagi menjadi dua. Ada media kering, ada media basah. Silakan disimak, ya. Nah, Pak Widi mulai yang media kering dulu. Kering berarti tanpa ada campuran zat cairnya, ya, kering. Apa saja yang termasuk ke dalam media kering? Yang pertama kamu lihat, ya. Nah, ada pensil. Tahu pensil, ya? Kira-kira selama ini kalau kamu menggambar itu pakai pensil apa? Apakah 2B atau yang lain? Nah, pensil itu ada macamnya, ada banyak, ya. Seperti yang kamu lihat pada gambar. Nah, loh, kenapa kok pensil ada banyak jenisnya? Ya, dilihat dari fungsinya. Untuk apa pensil itu? Untuk membuat sketsa, untuk menebalkan, ya, untuk menggambar pointillis ataupun menggambar perspektif dan lain-lain. Itu pensilnya beda-beda jenisnya, ya, seperti yang kamu lihat itu. Kalau untuk membuat sketsa atau garisan awal itu sebaiknya pakai pensil yang berjenis H. Kenapa? Itu sifatnya keras. Jadi meskipun kamu tekan, kamu gores, nggak akan gelap atau tebal, ya. Baru untuk yang menebalkan itu pakai pensil berjenis B atau bold, ya, 2B, 4B, 6 dan seterusnya. Semakin besar angkanya itu semakin tebal. Itu pensil. Nah, kemudian yang kedua setelah pensil ada namanya drawing pen. Silahkan disimak. Drawing pen berarti apa? Pena atau ballpoint untuk menggambar. Sama dengan pensil, drawing pen itu memiliki banyak ukuran, ya. Itu ukurannya dilihat dari ujung bolpennya kecil sampai besar, ya. Jadi itu biasanya digunakan untuk menggambar perspektif ataupun menggambar pointillis. Pointillis itu yang teknik yang memakai titik-titik, ya, itu memakai drawing pen juga, ya. Itu masuk ke media kering. Selanjutnya yang ketiga ada namanya spidol. Nah, pasti semuanya pernah pakai spidol, kan? Itu spidol, ya. Kemudian ada crayon atau pastel. Bukan pastel makanan, ya. Ini pastel media dalam menggambar. Nah, crayon atau pastel itu terbuat dari sejenis kayak tepung lilin campur minyak, ya. Itu jadi kalau kita beli krayon itu belilah yang ada tulisannya atau labelnya itu soft itu lembut. Jadi kalau kamu tekan, kamu membuat untuk campuran gradasi warna itu sangat enak, langsung melekat pada medianya. Kalau tulisannya hard keras itu biasanya itu kurang bisa nempel krayonnya atau masih kelihatan kertasnya keras, ya. Jadi belilah yang soft. Itu pesan dari Pak Widi, ya. Jadi seperti lilin itu
ya, langsung kalau digosok itu langsung meresap ke medianya ya. Nah, setelah krayon atau pastel, yang kelima ada namanya conte atau conte ya. Warnanya hitam seperti arang ya. Itu sekali kamu gores itu langsung hitam pekat ya. Biasanya dibuat untuk melukis atau menggambar hitam putih atau membuat drawing ya. Itu conte. Itu media kering. Nah, sekarang kita masuk ke media yang basah. Kalau basah berarti harus pakai campuran zat cairnya ya. Yang pertama, silakan dilihat ada cat air. Ada nggak yang pernah membuat melukis pakai cat air? Ya. Nah, cat air itu sifatnya akuarel. Dari kata aqua, air ya. Jadi akuarel itu sifatnya transparan. Ya. Transparan. Kamu ambil catnya, dicampur air, kamu gores di medianya, itu masih terkesan transparan. Itu cat air, watercolor ya. Itu. Nah, kalau yang cat air paling cocok itu nanti kita pakai kuas juga ya, nanti kita bahas juga ya. Kuas ada dua, kita bahas nanti. Nah, setelah cat air itu yang kedua ada cat poster atau cat akrilik. Bedanya apa dengan cat air? Sama-sama campurannya air, tapi kalau cat air tadi sifatnya watercolor, transparan. Kalau cat poster itu sifatnya opak atau plakat atau blok, kental ya. Sekali kamu gores pakai kuas seret, itu hasilnya langsung menutup permukaan atau media ya. Jadi warnanya lebih jelas, lebih colorful ya. Kalau cat air itu masih transparan. Itu cat poster atau cat akrilik. Nah, cat poster itu biasanya dibuat untuk medianya kain, bisa ya. Itu jadi meresap. Nah, yang keempat kita lihat ada cat minyak ya. Ada cat air, ada cat minyak. Kalau cat minyak itu istilahnya oil color ya. Jadi bahan campurannya minyak, harus dicampur dengan minyak, kan kental. Harus campur dengan minyak, baunya menyengat, keringnya lama ya. Jadi kalau belum bisa, mending pakai yang cat air dulu atau cat poster buat bahan belajar seperti itu ya. Itu cat minyak. Kalau cat minyak biasanya digunakan pada media kanvas ya. Tuh. Nah, setelah cat kita ke media keempat yang basah, itu ada namanya kuas. Jadi kalau kamu beli cat harus beli kuasnya. Kuas dibagi dua ya, menurut bulunya. Ada bulu kasar, ada bulu halus. Kalau untuk cat air lebih cocok bulunya yang mana kira-kira? Yang halus. Kenapa yang halus? Karena cat air itu campurnya air, jadi biar menyerap itu pakailah kuas yang berbulu halus ya. Itu kalau berbulu kasar itu paling cocok atau paling cocok untuk cat poster atau akrilik atau cat minyak, bulunya yang kasar. Biasanya tangkainya itu panjang, yang bulu kasar itu ya. Dipegang bulunya itu kasar. Kenapa harus kasar? Karena cat poster atau cat minyak itu sifatnya kental, jadi bulunya harus kasar biar langsung buat mengaduk cat itu langsung enak. Kalau pakai bulu yang halus itu susah ya, karena bulunya lembek. Jadi harus tahu penerapannya ya. Itu macamnya ada banyak ya, ada yang ujungnya runcing, ujungnya kayak sapu atau besar, ini macam-macam tergantung pemakaiannya seperti itu kuas. Setelah kuas yang nomor 5 ada palet. Tahu palet nggak? Palet itu tempat mencampur cat. Ada dua jenis ya, kamu lihat gambarnya ya. Ada yang palet untuk cat minyak, ada yang palet untuk cat air. Bedanya apa? Silahkan disimak. Bedanya itu terletak pada wadahnya ya. Kalau cat air wadahnya itu ada cekungannya ya. Kenapa kok ada cekungannya? Karena untuk menuangkan air dan catnya, jadi harus ada cekungan. Kalau untuk cat poster, cat minyak itu rata dia ya, karena catnya kental, jadi rata, paletnya rata. Itu ya, itu media basah dan media kering. Nah, kemudian setelah kita belajar alat dan bahan, kemudian kita lanjutkan ke
Yang kedua ada teknik-teknik dalam menggambar. Besok pakai teknik apa sih? Nah, silakan disimak. Yang pertama ada sketsa. Sketsa itu adalah teknik menggambar yang pembuatannya itu menggunakan cara goresan kasar. Jadi kalau kita sebelum menggambar itu biasakan membuat sketsanya dulu ya. Sketsa itu rancangan atau goresan awal, goresan kasar ya. Jadi kita buat orat-oratan istilahnya. Gambarnya secara cepat karena sketsa. Jadi kalau gambar jangan langsung detail gini ya. Lihat contoh gambar detail, salah dihapus, itu salah ya. Jadi buat dulu rancangannya, gambar cepat dan pakai pensil berjenis H atau HB. Pensilnya keras, jadi gambarmu nggak gelap. Itu buat sketsa ya, itu. Kemudian yang kedua setelah sketsa ada arsir. Pasti tahu arsir kan? Arsir itu tekniknya dengan cara menggoreskan pakai pensil ya. Tadi digores gini, diulang-ulang arsir. Ada arsir searah, bisa kiri kanan atau atas bawah. Ada arsir acak, double ya, kiri kanan atas bawah, seron ya. Ada arsir tak beraturan ya. Untuk mengarsir biasanya untuk median objeknya itu kayak kasar, kayak batu, gambar batu ya, pakai arsir acak. Nah, seperti itu arsir. Next, selanjutnya dilihat. Nah, ada teknik dusel. Dusel ya, bukan dusel ya. Dusel itu tekniknya menggambar dengan cara menghaluskan, bisa pakai tisu atau kapas ya. Setelah kamu arsir, itu baru kita haluskan pakai tisu atau kapas supaya gambar kita kesannya itu halus. Itu namanya teknik dusel. Biasanya kalau untuk menggambar misalkan menggambar pohon bambu itu kan permukaannya halus, bisa kita haluskan pakai teknik dusel, atau membuat awan ya, seperti itu, kesannya halus. Selanjutnya yang keempat setelah dusel ada teknik blok. Blok itu menutup permukaan atau teknik siluet ya. Jadi gambar kita itu kita blok, kita warna, kita tutup semua permukaannya, itu teknik blok ya. Next, selanjutnya yang kelima ada pointillis. Pointillis dari kata poin ya, teknik titik menitik. Semakin gelap gambar kita, semakin banyak titiknya ya, dan sebaliknya. Itu pointillis, bisa pakai spidol atau drawing pad atau pensil ya, itu pointillis. Selanjutnya yang keenam ada perspektif. Ini materi kelas 9 ya, tapi nanti kita bisa pelajari juga ya. Ini dilihat contoh gambarnya ya, bagus kan? Dibuat untuk membuat gambar-gambar objek ya, objek atau bangunan itu dari teknik perspektif. Jadi gambar kita bertampak real atau nyata kayak yang sebenarnya, itu perspektif ya. Sudah, dari sini sudah paham kan ya? Itu tadi itu tekniknya. Ada juga teknik yang terakhir, cat ya. Tadi pakai cat, tadi sudah tahu dijelaskan. Nah, sekarang setelah kamu mengenal teknik dan alat, sekarang kita lihat selanjutnya yang ketiga ada komposisi. Kalau gambar itu harus tahu yang namanya komposisi, jangan asal gambar aja ya. Nah, apa sih komposisi itu? Komposisi itu adalah penyusunan atau tata letak objek gambar kita ya. Misalkan besok, Pak, saya mau gambar pohon, satu pohon ya. Misalkan cuma satu pohon, itu yang namanya komposisi, penataannya itu harus kamu lihat. Jangan yang gambar besar, misalkan A3 ya, ukuran A3, jangan gambarnya pohonnya satu segini. Nah, itu berarti komposisinya nggak pas, nggak dilihat. Tapi pohonnya besar kalau satu ya, di tengah-tengah misalkan ya, itu komposisi, penata letaan gambar. Jangan asal aja. Gambarmu kecil, kamu gambar pohonnya besar sampai ada bagian daunnya yang kepotong misalkan, itu komposisinya nggak pas juga. Silakan dilihat gambarnya juga ya, seperti itu komposisi ya. Bagaimana orang melihat gambar kita tuh, penataannya itu bisa enak dilihat, itu masuk ke komposisi. Paham dari sini ya? Nah, hari ini sampai sini dulu. Untuk tugasnya yang minggu depan itu silakan dilihat, kalian membuat
tugas praktek kedua ya. Kemarin yang tugas 1 variasi garis, minggu depan tugas kedua, tugas praktek melukis flora fauna. Medianya pada apa? Silakan disimak. Pada masker. Karena sekarang kita kan masih kondisinya itu pandemik corona ya. Jadi besok medianya itu masker. Sudah punya masker semua kan? Nah, itu besok kita pakai masker kita sebagai medianya. Nah, catnya pakai apa? Catnya bisa pakai cat poster atau akrilik tadi ya, yang kental. Bisa merek cat aga yang segini bisa ya. Atau yang lebih kecil itu yang kental, atau cat titi, Faber-Castell itu bisa. Kuasnya bulu kasar atau bulu halus yang runcing itu menyesuaikan ya. Tuh. Jadi itu bahan alatnya. Terus menggambarnya temanya apa? Flora dan fauna. Bisa maskermu kamu gambar bentuk bunga-bunga, ada dedaunan ya. Nah, kalau maskermu warnanya gelap itu kamu blok dulu warna putih ya. Di blok putih dulu maskernya, dicat putih, tunggu kering. Kalau sudah kering baru dibuat sketsanya. Bisa pakai pensil dulu, nanti baru dicat. Bisa kamu blok warnanya pekat, misalkan hijau-hijau saja, merah, kuning, atau digradasi. Gradasi itu dicampur warnanya boleh ya, jadi bebas. Bisa dilihat di YouTube tutorialnya, ada banyak ya. Jadi kamu cari sumber-sumber belajar lainnya, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Ya, itu aja untuk hari ini. Hari ini tugasnya itu cuma menyelesaikan yang kemarin praktek, yang belum terakhir hari ini diselesaikan, dikumpulkan Pak Widi dan disiapkan untuk pertemuan minggu depan ya. Jadi nggak ada alasan lupa, disiapkan dari sekarang bahan alatnya. Seperti itu. Jadi Pak Widi akhiri hari ini. Kalau Pak Widi ada salah kata, Pak Widi minta maaf. Pak Widi akhiri pertemuannya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.